Selamat datang di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, kelurahan yang berada di kota Surabaya. Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang menjadi sasaran program Kotaku. Program Kotaku sendiri ialah program kota tanpa kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses air minum layak, 0% pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, masyarakat, dan juga stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten atau kota sebagai pelaku utama atau nahkoda. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang pertama, pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur pemukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan. Yang kedua, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah, serta yang ketiga, pembangunan infrastruktur pendukung penghimpun atau livelihood masyarakat. Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria pemukiman kumuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi bangunan gedung. Yang kedua, kondisi jalan lingkungan. Yang ketiga, kondisi penyediaan air minum. Yang keempat, kondisi drainase lingkungan. Yang kelima, kondisi pengolahan air limbah. Yang keenam, kondisi pengolahan persampahan. Dan yang ketujuh, kondisi pengamanan atau proteksi kebakaran. Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan program Kotaku DFAT 2021. Semoga kedepannya program ini bisa berlanjut karena masih banyak lokasi yang masih belum terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Kotaku DFAT. Kami dari KSM Bandeng BKM Tambak Sejahtera. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tim Kotaku DFAT Kota Surabaya atas partisipasinya kepada kelurahan kami di wilayah Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Dengan adanya program Kotaku DFAT di wilayah kami, permukiman kami sangat terbantu dengan adanya program ini. Di antaranya tentang pembangunan drainase jalan yang ada di RT 1, RT 2 di wilayah RW 1. Itu ada pembangunan atau perbaikan jalan drainase dan jalan paving sepanjang jalan RT 1 dan RT 2. Kira-kira panjang 500 meter. Di situ yang awalnya sebelum adanya program Kotaku di wilayah kami, khususnya di RT 1 dan RT 2, itu ketika ada air rob maupun hujan curah tinggi, itu jalan tergenang sampai mata kaki. Alhamdulillah dengan adanya bantuan atau program dari Kotaku ini, wilayah kami sangat lebih baik dan terbantu, khususnya ketika menghadapi air rob dan hujan curah tinggi. Jadi sementara ini alhamdulillah ketika ada bantuan, wilayah kami sudah tidak tergenang, walaupun masih ada genangan kecil, tapi itu tidak parah seperti sebelum adanya bantuan atau pembangunan program Kotaku paving maupun drainase. Dan di wilayah RW 1 ini, di wilayah Gunung Anyar Tambak, selain ada perbaikan jalan, itu ada beberapa perbaikan yang manfaatnya sangat luar biasa dirasakan bagi warga kami. Yang pertama, selain jalan itu ada biofil. Jadi ada warga kami yang tidak punya
bahasa kasare jamban. Jadi mereka tidak punya WC. Dengan adanya program Kotaku terbantu, ada 6 kakak atau 6 keluarga, 6 berarti 12 keluarga. Jadi 2 keluarga 1 biofil, 2 keluarga 2 kakak 2 rumah itu 1 biofil. Jadi manfaatnya dirasakan 12 warga kami. Jadi yang asalnya tidak punya tidak punya WC, toilet dan jamban, sekarang sudah menerima manfaatnya dengan adanya program Kotaku, dengan dibangunnya 6 titik biofil dan 1 MCK. Dan MCK juga, MCK umum ini sangat membantu di wilayah kami, khususnya di RT 4 RW 1 itu yang sekitar ada 6 keluarga itu tidak punya MCK, yang asalnya punya 1 MCK untuk beberapa keluarga. Dengan adanya bantuan dari pihak Kotaku, alhamdulillah mereka sekarang sudah mempunyai MCK untuk bersama-sama digunakan manfaatnya. Ya, kami sebagai warga khususnya terbantu dengan adanya program Kotaku, dan warga sangat senang sekali dengan adanya bantuan dari program Kotaku DFAT di Kota Surabaya ini, dan berharap warga kami ada berkelanjutan lagi di RT-RT yang belum tersentuh atau belum mendapatkan bantuan dari program Kotaku di wilayah kami di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan di tahun kedepannya dari pihak Kotaku DFAT itu ada kerjasama lagi di wilayah kami yang belum tersentuh, di RT-RT yang belum mendapatkan bantuan atau manfaat dari program Kotaku ini. Demikian dari kami, mewakili warga, salah satu warga dari Gunung Anyar Tambak, mengucapkan terima kasih khususnya tim dari Kotaku DFAT wilayah Surabaya. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami sebagai warga Gunung Anyar Tambak mau bertanya-tanya kepada Bapak Ketua KSM di wilayah Gunung Anyar Tambak, sekaligus sebagai RW 1 di wilayah Gunung Anyar Tambak. Mau bertanya-tanya Bapak RW, ini kan di wilayah kita ada program bantuan dari Kotaku DFAT. Apa yang diterima manfaatnya dari program bantuan ini khususnya di wilayah Bapak di RW 1? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya selaku Ketua SM dan juga Ketua RW 01 yang mewakili warga Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Dengan adanya bantuan dari Kotaku, semua warga mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga kami, khususnya kepada anak-anak kami semua yang di Wilayah RW 1. Yang di wilayah RW 1 ini, dan dibuatkan taman Iya. Bermain. Yang ini untuk asalnya anak-anak ini. Ini asalnya taman ini dulunya apa Pak RW? Taman ini. Taman ini asal usulnya dulu aset desa Gunung Anyar Tambak. Kebetulan dulu belum ada yang merawat, masih terbengkalai, ditumbuhin rumput-rumput, dibuat parkir warga, nggak terawat. Dan alhamdulillah sekarang dengan bantuan dari Kotaku ini bisa dijadikan taman untuk bermain anak-anak. Yang dulunya bermain di jalan ya Pak RW ya? Ya, dulu bermain di jalan,
Dan sekarang ada tempat bermain yang baru. Tiap hari anak-anak ada juga yang bermain di sini tiap hari. Saya khawatir di jalan banyak mobil, kendaraan. Apalagi jalannya kan sekarang sudah mulus, sudah diwaping. Banyak kendaraan yang terlalu cepat. Saya khawatir anak-anak bisa tertabrak nanti. Terima kasih untuk bantuan dari kotaku. Ya. Ya, terima kasih Pak RW atas patah dua kata tentang bantuan yang telah diterima di wilayah RW 1 ya. Terima kasih kepada tim kotaku DFAT Kota Surabaya. Sama-sama. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan saya Badrul Alek Afifi, Ketua BKM Tambak Sejahtera, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Dan saya mewakili dari sahabat-sahabat BKM Kelurahan Gunung Anyar Tambak mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Faskel, fasilitator kelurahan yang mana selama ini membantu kegiatan kami di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, khususnya bekerja sama dengan pengurus BKM dan KSM Bandeng. Dan untuk itu kami mengucapkan jazakumullah khairan kasir kepada sahabat-sahabat Faskel semuanya, karena dari proses untuk kegiatan di DFAT BKM Tambak Sejahtera ini sangat membantu kami dalam pelaksanaan satu untuk membuat data dari awal hingga akhir dalam rangka pendataan dari penerimaan pemanfaat yang ada di Kelurahan Gunung Anyar Tambak ini, dan dalam rangka juga untuk membantu dalam proses pelaksanaan di Gunung Anyar Tambak ini, khususnya di program DFAT, yaitu dalam proses lelang, proses survei, dan proses-proses yang lainnya, sehingga bisa bekerja sama dalam rangka mensukseskan program DEFAT 2021 di Kelurahan Gunung Anyar Tambak ini. Dan kami bersama sahabat-sahabat di BKM dan KSM dalam rangka melaksanakan kegiatan DEFAT ini, banyak sekali program-program, dari program sanitasi, program drainase dalam artian got dan lain sebagainya. Dan program-program ini kami juga banyak sekali berkolaborasi dengan pihak-pihak Pemkot, dengan pihak-pihak warga masyarakat, dan kepada pihak Pemkot juga kami berterima kasih atas kolaborasinya, yaitu kita membangun got yang ada di lingkungan RT 2 RW 1 yang ada di pojok sebelah timur yang dekat dermaga Bintang Pamungkas, yaitu dermaga mangrove. Dan karena kami hanya bisa untuk membuat got 28 meter, nah, dan kerjasama kita bersama Pemkot untuk jebol istilahnya seperti itu, untuk sampai ke sungai, insya Allah kurang lebih 8 meter. Itu kolaborasi kami dengan Pemkot, yang mana juga disambungkan dari got di wilayah tersebut. Alhamdulillah sekarang manfaatnya sangat banyak sekali, tidak hanya di kampung Kelurahan Gunung Anyar Tambak, khususnya RW 1 mawon, RW 1 aja, karena pemanfaatannya untuk orang-orang pendatang di daerah Kaplingan. Karena kalau hanya melihat dari penduduk adat di wilayah Gunung Anyar Tambak, itu insya Allah sangat perlu dan penting, karena mengurangi daripada banjir dan mengurangi daripada kenaikan rob. Dan untuk itu mungkin ada program ke depannya, dengan adanya kita membangun drainasi tersebut, kita kurang untuk pintu air. Mudah-mudahan dari pihak Pemkot atau pihak CSR yang lainnya
apa yang kita sampaikan ini terdengar kepada panjenengan sedoyo, kita bisa dikerja bersamakan untuk membangun pintu air. Untuk membangun pintu air, di situ ada 2 saluran yang ada di Bintang Mangrove, khususnya di RT 3 RW 1 itu, satu di sebelah timur, satu di tengah-tengah. Itu ada 2 seperti itu. Dan mungkin dan kedepannya untuk mempercantik juga di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, kita perlu adanya pembangunan lagi khususnya di RT 3 RW 1 untuk pengembangan atau lingkungan biotifikasi ya, lingkungan biotifikasi yang mana kemarin bersama sahabat-sahabat Fasker kita rencanakan untuk biotifikasi di wilayah RT 3 RW 1. Namun dengan kendala program dengan anggaran 1M, kita bersama-sama Fasker membuat RAB dibantu beliaunya. Akhirnya dana tersebut hanya cukup untuk membangun pavingisasi RT 1 RW 2 RW 1 ya, pojok kulon dari Gapuro Masjid sampai pojok wetan di RT 2 RW 1. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa terdengar atau didengar oleh para donatur yang lainnya, baik CSR maupun dari program-program yang lainnya. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada semua pihak-pihak yang membantu dan bekerja bersama dengan BKM Tambak Sejahtera dan KSM Bandeng di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Surabaya. Untuk itu kami tutup ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Dinda, lurah dari Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Ya, saya Adinda Stioningrum, biasa dipanggil Dinda. Saya lurah Gunung Anyar Tambak. Nah, di sini kami mau berbincang-bincang aja dengan Ibu ya. Bagaimana menurut Ibu Dinda tanggapannya terkait adanya program Kotaku DFAT ini di Kelurahan Gunung Anyar Tambak? Ya. Mungkin terima kasih sekali karena Kelurahan Gunung Anyar Tambak ini terpilih untuk salah satu kelurahan yang mendapatkan program Kotaku ini, di mana ada programnya itu ada yang pertama ada biofil komunal, lalu yang kedua ada pavingisasi ya, dan saluran, lalu ada juga MCK komunal dan juga pembangunan taman. Ya. Antusias masyarakat itu sendiri bagaimana ya Bu terkait adanya program-program itu? Alhamdulillah masyarakat antusias sekali ya, karena memang ini bisa juga dipakai untuk meningkatkan perekonomian di warga juga. Jadi ini membantu sekali warga, selain membantu pembenahan di wilayah, itu juga membantu warga untuk pengembangan di warganya. Apalagi kemarin ini kita di tahun 2021 ini menghadapi kondisi Covid ya Bu? Ya betul. Jadi secara tidak langsung program Kotaku DFAT ini kan memang program padat karya. Nah, jadi ketika ada program ini, apakah itu bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah kondisi pandemi ini? Ya betul sekali. Jadi memang alhamdulillah program tersebut bisa juga buat membantu meningkatkan perekonomian di warga, khususnya di warga RW 1 ya, karena memang kemarin kita sempat mengalami pandemi COVID di 2021. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya program itu memang terbantu untuk warga. Kalau untuk pemeliharaannya sendiri bagaimana Bu? Ya, untuk pemeliharaannya kami sudah melaksanakan sosialisasi dan mungkin pendampingan ya ke warga terkait pemeliharaannya, dan juga KPP sudah ada ya, jadi KPP ya betul. Jadi nanti diharapkan ke depannya pemeliharaannya tidak akan jadi masalah ya. Jadi akan bisa ada pemeliharaan. Pemeliharaannya secara berlanjut. Iya, berlanjut. Lalu yang terakhir nih, untuk harapan ke depannya dari Bu Dinda bagaimana? Ya, kalau harapannya dari saya sih diharapkan di tahun ini semoga ada lagi program seperti ini ya, karena memang masih banyak titik-titik di Kelurahan Gunung Anyar Tambak ini yang mungkin masih perlu adanya pembenahan-pembenahan. Khususnya di RW 1 ya Bu? Betul, mungkin ada RW 1 atau mungkin di mana masih banyak yang perlu dibenahin, dan apabila ada program Kotaku lagi di tahun ini itu akan sangat membantu. Jadi harapan saya ya semoga ada lagi, dan semoga
yang pekerjaan yang sudah terjadi di tahun kemarin itu bisa memberikan manfaat untuk warga. Ya, terima kasih Bu Dinda atas Sama-sama. kesempatannya dan sudah meluangkan waktunya bersama kami. Terima kasih Sama-sama. dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi pemirsa semua di Kota Surabaya khususnya. Saya Abdus Salam, Koordinator Kota Program Kotaku Tanpa Kumuh yang ada di wilayah Kota Surabaya. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Andi sebagai Pokja di Kotaku Surabaya terkait dengan program DFAT yang ada di 3 kelurahan, yakni di Kelurahan Wonokusumo, Kelurahan Bulak Banteng, dan Kelurahan di Gunung Anyar Tambak. Selamat sore Pak Andi. Sore, Pak Salam, apa kabar Pak? Gimana kabarnya? Kabar baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Sibuk ya Pak Andi ya? Ya alhamdulillah masih menjalankan tugas Pak. Ini Pak Andi, kita nih terkait dengan program Kotaku tepat di yang ada di Kelurahan Wonokusumo, kemudian Gunung Anyar Tambak, dan Kelurahan Bulak Banteng. Menurut Pak Andi, terkait dengan program DFAT di Kota Surabaya, implikasi dari program pemerintah melalui program Kotaku yakni DEFAT, menurut Pak Andi bagaimana? Ya, terima kasih Pak Salam. Pertama kami menyampaikan apresiasi ya, terima kasih khususnya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Artinya di sini artinya Kota Surabaya mendapatkan bantuan melalui program Kotaku yang didanai melalui program DFAT ini, DFAT yang akan dana grant dari pemerintah Australia ya Pak Salam. Di sini kami cukup menyambut baik dan pemantauan kami artinya di sini program yang cukup membantu Mendak Kota khususnya bagi warga Kota Surabaya, karena secara prinsipnya kegiatan DFAT ini istilahnya merangkul masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Ya, di sini membantu masyarakat dalam masa pandemi ini. Dalam pandemi ini banyak warga yang juga terdampak secara ekonomi, artinya dengan adanya pekerjaan yang didanai dari DFAT ini membantu pertama secara penghasilan masyarakat yang sedikit banyak juga terdampak dalam masa pandemi di Surabaya. Seperti itu kan Pak? Ya, makasih Pak Andi terkait dengan dampak pandemi yang terutama juga di Surabaya juga termasuk wilayah yang pekat dulu ya. Iya. Jadi dengan adanya program DFAT ini secara ekonomi juga mengangkat warga, karena program Kotaku DFAT ini kan juga menjadi bagian program yang menitik beratkan kepada padat karya. Iya. Pelibatan masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi utama dalam program Kotaku ini. Iya. Karena di 3 kelurahan ya Pak, ada 3 jenis kegiatan yang lebih fokus kepada paving, kemudian biofuel, kemudian drainase. Iya. Nah kira-kira gimana Pak? Karena 1M, 2M ini kan tidak akan menuntaskan semua persoalan yang ada di 3 kelurahan ini. Peran Pokja maupun pemerintah kota untuk kolaborasinya bagaimana Pak? Ya, sebenarnya dengan adanya kegiatan ini paling tidak disampaikan Pak Salam tadi dengan suatu istilahnya aspek yang menjadi prioritas kota ya, khususnya yang terkait dengan drainase, karena Kota Surabaya pun saat ini juga masih tetap menaruh perhatian besar berkaitan dengan penanganan genangan di Kota Surabaya, dan kembali lagi terkait dengan masalah sanitasi maupun biofuel. Ada satu hal yang menjadi istilahnya PR kota juga untuk dapat meningkatkan kualitas permukiman, khususnya terkait dengan kualitas dari lingkungannya. Jadi artinya di sini kami sampaikan bahwa Kota Surabaya berdasarkan perencanaan ke depan dalam rencana pembangunan jangka menengah 2021-2026 juga kami masih tetap menjadikan program peningkatan kawasan permukiman jadi satu program prioritas yang kami jalankan yang dijalankan oleh Kota Surabaya hingga 5 tahun ke depan. Jadi artinya terkait dengan peningkatan kualitas wilayah permukiman ini salah satu hal yang menjadi prioritas kota untuk dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan
untuk meningkatkan kualitas dari kawasan permukiman masyarakat Kota Surabaya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, satu hal Pak lagi Pak Andi. Di salah satu kelurahan di Gunung Anyar Tambak ini ada sanitasi atau warga yang masih memiliki MTK tapi tidak safety tanknya tidak sesuai dengan standar teknis. Nah, dari sanitasi layak kemudian beranjak menjadi sanitasi aman. Kira-kira bagaimana kemudian, karena DEFAT ini kan lebih pada pembangunan yang inovatif, kemudian juga ramah difabel, kemudian yang di kotaku itu jargonnya adalah tentang pembangunan universal access itu. Nah, yang sanitasi aman ini Pak, kira-kira bagaimana kemudian, karena kotaku sampai saat ini masih belum mengcover terkait dengan sanitasi aman. Pemkot bagaimana kemudian melalui Pokja PKP atau di forum Pokja PKP? Baik, Pak. Ya, berkaitan dengan sanitasi aman ya, sekarang kan sudah berkembang dari sebelumnya sanitasi layak menjadi sanitasi aman ini. Ada yang kami sampaikan berkaitan dengan hal ini, intinya Pemkot kami sampaikan lagi bahwa ke depan dalam program pemerintah Kota Surabaya juga menaruh peran besar terkait dengan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat. Tadi berkaitan dengan khususnya ipal komunal menjadi salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, bagaimana untuk menyediakan sarana bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang belum tercukupi penyediaan, khususnya misalkan Jamban itu bisa kita fasilitasi dengan penyediaan safety tank secara komunal. Selain itu juga Kota Surabaya juga ke depan juga masih terus menjalankan kegiatan terkait dengan penyediaan motor jamban bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi di sini kami ke depan terus melakukan inovasi, berupaya untuk melakukan upaya-upaya bagaimana untuk mencapai target atau istilahnya mencapai kondisi bahwa sanitasi di kawasan permukiman, khususnya di kawasan permukiman yang belum tersedia fasilitas sanitasi secara aman itu bisa dapat tercukupi. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya. Teman-teman sekalian, demikian bincang-bincang santai dan singkat dengan Bapak Andi sebagai Pokja Kotaku Surabaya, sebagai Pokja PKP. Komitmen pemerintah Kota Surabaya terkait dengan sanitasi aman atau sanitasi layak kemudian tidak bisa diragukan kembali. Mudah-mudahan ke depan kolaborasi kemudian keberlanjutan yang akan dinahkodai oleh pemerintah Kota Surabaya berjalan lancar. Terima kasih Pak Andi. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Pak. Visual.